Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kampung Bukit Kaca di pesisir selatan direndam banjir setinggi hampir 1 meter. Untuk yang ketiga kalinya, polisi Payakumbuh menangkap pengedar sabu-sabu. Tergugat eksekusi tanah di Tunggul Hitam akan menggugat Pengadilan Negeri Padang terkait salah eksekusi. Nih, 1 meter dalam rumah. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur pesisir selatan dari Jumat sore hingga malam hari pada pekan lalu mengakibatkan Kampung Bukit Kaca, Nagari Ampiang, Parak Timur, Kecamatan Sutra direndam banjir. Puluhan rumah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter di dalam rumah. Tidak ada korban dalam peristiwa itu, namun seluruh perabotan warga terendam banjir meski telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Warga Bukit Kaca sudah menduga bila hujan deras akan menyebabkan banjir dengan ketinggian maksimal 20 cm di dalam rumah. Kondisi ini telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun terakhir. Penyebab banjir adalah tali bandar irigasinya tak lagi berfungsi. Banjir mencapai sekitar 1 meter. Itu di dalam rumah. Itu dalam rumah. Nah, itu di dalam rumah. Kemudian yang di luar, di halaman itu lebih berkisar lebih sedikit ada daripada itu. Atau dari semeter di tempat yang rendah kan. Masalahnya banjir tersebut tali bandar. Kemudian sampah-sampah sudah menumpuk di sana. Tak berfungsinya tali bandar irigasi ini telah dilaporkan warga berulang kali ke pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari instansi terkait. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Akibat cuaca ekstrim berupa hujan deras yang disertai angin kencang, 15 pohon tumbang di Padang dalam waktu 1 hari. Pohon tumbang itu selain menutup akses jalan, merusak jaringan kabel listrik, hingga menimpa 3 rumah. Peristiwa itu terjadi pada Jumat sore pekan lalu di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, Padang Barat, Padang Timur, dan Kecamatan Padang Selatan. Tim reaksi cepat BPBD pertama kali mengevakuasi pohon tumbang di daerah pantai Air Manis. Pohon dipotong kecil-kecil dengan gergaji mesin agar mudah dievakuasi. Tim reaksi cepat BPBD Padang yang menerima informasi mengevakuasi pohon tumbang pertama kali di daerah pantai Air Manis. Belum tuntas pengerjaan evakuasi itu, beberapa pohon tumbang secara bersamaan di daerah Palinggam dan Batang Arau. Petugas pun bergegas menuju lokasi karena pohon tumbang menimpa rumah dan merusak jaringan listrik. Pola evakuasinya sama, yakni pohon dipotong menjadi bagian-bagian kecil agar mudah mengevakuasinya. Meski kewalahan, hingga Sabtu dini hari, BPBD Padang tuntas mengevakuasi 15 pohon tumbang. Bagi 3 keluarga yang rumahnya terdampak, BPBD menganjurkan untuk mengungsi sementara dan memberikan bantuan sementara berupa selimut dan makanan. Perkiraan ada 15 lokasi. Kemudian ditambah lagi dengan angin puting beliung yang terjadi di Padang Selatan ini, itu pertolongan pertama kita mengevakuasi evakuasi pohon-pohon tumbang tadi gitu. Kemudian yang puting beliung ini tentu kita berikanlah bantuan berupa selimut, makanan ringan, kasur dan sebagainya ya. Sampai hari ini data korban belum ada, cuma tadi ada yang cuma luka ringan gitu. Hingga akhir minggu ini, warga Padang diminta waspada dan berhati-hati saat berada di luar rumah. Pasalnya, informasi dari BMKG, Padang dan sebagian besar wilayah Sumatera Barat akan dilanda cuaca ekstrim
berupa hujan deras dan angin kencang yang bisa menumbangkan pohon pelindung. Pasalnya sebagian besar pohon pelindung di Padang berusia tua dan lapuk. Dari Padang, Alfi melaporkan. Aksi warga menggotong kerabatnya dengan tandu yang ditayangkan minggu lalu mendapat respon positif dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Jalan sepanjang 4 km itu akan diaspal dalam bulan depan. Saat ini, prosesnya masih terhalang dengan keberadaan jembatan yang masih dikerjakan tentara dalam program Tentara Membangun Masuk Desa. Jika jembatan itu tuntas, maka kendaraan bisa mengantarkan material menuju lokasi pengaspalan jalan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan dalam tempo 3 bulan, jalan itu tuntas dan harapan warga Rurapatontang yang telah terpendam bertahun-tahun segera menjadi kenyataan. Anggaran pembangunan jalan itu berjumlah 800 juta rupiah dan bersumber dari APBD Pasaman Barat tahun 2024. Anggarannya dari APBD Kabupaten Pasaman Barat. Memang ketika itu belum dianggarkan karena sangat prioritas sekali, sehingga dari proyek-proyek lain diambil, disedot itu dianggarkan untuk khusus Rurapatontang 800 juta. Ini insya Allah dalam targetnya sekitar lebih kurang 3 bulan, 90 hari sudah selesai. Sehingga masyarakat Rurapatontang bisa menikmati supaya mobil ke sana untuk kepentingan masyarakat bisa terakomodasi gitu. Jika jalan itu tuntas, maka jorong Rurapatontang akan dimasuki mobil untuk pertama kalinya sejak jorong itu ada. Warga tak perlu lagi menandu kerabatnya jika mereka sakit dan dibawa berobat ke puskesmas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Usai diperiksa sepanjang minggu lalu dan meminta keterangan sejumlah saksi, Kejaksaan Negeri Pasaman Barat akhirnya menahan mantan Direktur PDAM, Helju, dan menitipkannya di rumah tahanan rutan Polres Pasaman Barat selama 20 hari. Tersangka ditahan karena diduga melakukan korupsi penggunaan dana PDAM yang menimbulkan kerugian negara sebesar hampir 300 juta rupiah. Hasil pemeriksaan terungkap, tersangka menyalahgunakan dana sambungan baru bagi warga berpenghasilan rendah pada Perumda Tirta Gemilang, Pasaman Barat pada tahun 2021 lalu. Menurut Kasih Intel Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, penahanan dilakukan karena tim pemeriksa telah melakukan pemeriksaan saksi, penyelidikan, hingga menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti. Penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan upaya penahanan terhadap saudara Helju yang merupakan Dirut PDAM Perumda Tirta Gemilang, bahwa yang tersangka ini diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam hal menggunakan dana penyertaan modal untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepentingan pribadinya. Menurut kuasa hukumnya, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Sejak awal, Helju dan tim kuasa hukum selalu kooperatif memenuhi panggilan dari penyidik. Mereka akan mengajukan penangguhan penahanan atau mengalihkannya menjadi tahanan kota. Tentu kita menyikapinya bahwa pada hari ini telah terjadi penahanan oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat terhadap klien kami, ex-direktur PDAM. Dalam hal ini kami tentu komitmen dan serius menanggapi hal tersebut, dan tentu kita harus menghormati dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Upaya untuk melakukan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan tentu kita akan upayakan segera mungkin. Kasus ini telah bergulir sejak tahun 2023 lalu. Saat itu, tim kejaksaan telah menggeledah dan menyita sejumlah barang bukti di kantor Perumda PDAM Tirta Gemilang, Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.